Oke, ya selamat pagi ya semua. Pagi, Kak. Iya, selamat pagi. Suara saya jelas kedengaran di sana? Atau putus-putus gelombangnya? Soalnya di sini Suaranya cuacanya jelas, mendung. tapi Biasanya, videonya putus-putus. oh video ya. Eh, ya mudah-mudahan nanti kalau pakai apa? Pakai tampilan di layar nggak putus sih. Kalau video sih memang biasanya putus-putus ya. Karena gangguan ininya sinyalnya nggak. Nanti pada saat ininya kita lancar ya. Oke. Ya, saya mau melihat dulu ada Zulfa, ada Fernando, ada Karisma, Diana, Caroline, Sarah, Haya, sama Estri. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain, ya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang fit ya hari ini ya. Terus nih sampai pada nanti hari pertandingannya gitu ya. Saya bisa nyebut sebuah hari pertandingan itu kalian dalam kondisi yang paling prima gitu ya. Oke. Ya waktu kemarin saya lihat sekilas nilai tryout-nya juga gitu ya. Nilai tryout-nya pada umumnya ya apa ya, pas tryout terakhir ini agak menurun. Nah, di situ ya, saya lihat perhatikan agak menurun gitu ya. Atau semakin bervariasi gitu ya. Tetap semangat aja karena nanti kita akan menemukan lama-lama kita sudah tahu trik-triknya gitu ya. Trik-trik soal itu kira-kira seperti apa aja. Ya, oke. Sudah ada 9 orang. Ya, kita mulai dulu aja ya. Nah, mungkin saya sedikit nanti banyak pertanyaan juga pada biar saya pengen sedikit tahu juga kira-kira apa yang sudah kalian pahami. Saya coba share screen dulu. Nah, coba. Nah, coba kalian perhatikan yang saya. Oke, ada 8 nih. Bukan daya ingat sih sebenarnya, melatih kalian cara memandang sesuatu, gitu ya. Coba kalian perhatikan di sini, lambda kali frekuensi, lambda maksimum, intensitas. Ini kemarin sudah kita bahas ya yang 3 ini. Ini juga agak baru dapatin, gitu ya. Ya, coba saya kasih waktu 5 hitungan ini. Dalam waktu 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Nah, saya kembali ke pertanyaan tadi ya. Ya, tadi saya gambarkan kira-kira itu adalah apa ya, tools kita, alat kita. Oh, suaranya putus-putus ya. Bentar, saya lihat sinyalnya dulu. Ya, mudah-mudahan nggak putus-putus lagi ya. Oke. Ya, sambil kita sebelum ngebahas soal-soal dan sebagainya gitu ya. Tadi yang saya tunjukkan tadi itu adalah mengenai tools yang kita gunakan dalam fisika modern yang mau kita bahas dalam 2 pertemuan ini, gitu ya. Oke, masih ingat? Nah, oke, saya mau tanya nih sebelumnya. Lihat sini, kira-kira bisa ingat terus nggak kira-kira ini mah? Kira-kira bisa ingat 100% nggak? Saya tanya
Tanya dulu ya Julfa. Julfa bisa nggak kira semua gitu? Kira-kira bisa nggak? Gimana? Fernando bisa nggak? Tadi rumusan itu kira-kira bisa ingat terus nggak? Suaranya putus-putus ya? Oke. Saya harus indahin sinyalnya gitu. Bentar ya. Sebentar. Bentar. Saya masih. Kalau nggak nyalain bisa nge-save koneksi jaringannya. Oke. Bentar ya. Tapi suara bisa terdengar ya. Mudah-mudahan. Sekarang kira-kira gimana? Tes ya. Ya. Mudah-mudahan suaranya nggak putus-putus ya. Saya matiin dulu videonya. Nggak ya, bagus. Oke. Ya, oke ya. Kita coba nih. Saya nggak pakai video dulu. Kayaknya jaringan di sini Telkomselnya agak biasanya 4G, sekarang jadi H+ gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kalau suaranya jelek lagi, kalian kasih tahu aja ya. Saya mencoba mematikan videonya dulu. Ya, oke. Ya tadi saya ngasih share screen ini gitu ya. Oke. Share screen ini. Nah, yang coba kalian perhatikan dengan seksama gitu ya. Sebenarnya ini adalah saya bukan nyebutnya rumus sih, hubungan gitu ya. Hubungan yang sering kalian atau akan kalian temui dalam beberapa soal gitu ya. Dalam beberapa soal yang berhubungan dengan dualisme partikel gelombang sama radiasi benda. Nah, karena kemarin ada itu banyak sekali terusnya ya. Aku kumpulkan memang banyak gitu ya fisika. Rumusnya banyak. Nah, tapi kita sekarang mulai mencoba gitu ya. Kita lihat kira-kira rumus mana sih sebenarnya yang gimana? Dwi sama Anissa Rahma, Caroline Chandra ya, semua banyak hadir di sini semua. Ya, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kira-kira kalian sudah bisa mengingat soal bisa mengingat rumus tersebut nggak? Kira-kira ya, ada yang mau ini gimana? Kira-kira ada yang bisa ingat semua atau gimana? Atau masih bayang-bayang sekilas saja? Ya, tidak bisa kalian ingat atau kalian sudah ingat? Bentar ya. Oke ya. Suara saya udah jelas ya sekarang? Bisa terdengar ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi nih. Ya.
Ya, udah jelas ya? Udah jelas ya? Iya, nah sekarang oke, sip. Iya, ya, oke. Oke, sip ya. Nah, jadi di awal ini kita membahas yang tadi tentang fisika modern, itu ya. Nah, sebenarnya kalau dalam fisika modern yang kita pelajari itu sebenarnya ini ada 3 hal, itu ya, 3 hal yang kemarin sudah saya coba bahas. Yang pertama itu mengenai ya, oke. Kita lihat yang pertama itu mengenai yang pertama mengenai tentang radiasi benda hitam. Itu belajar tentang radiasi benda hitam. Nah, ada 2 hubungan ya, hubungan antara intensitas teratur. Nah, kalian masih ingat intensitas itu disebut dengan 4 area benda itu Shepard Win ini itu berbalik dengan temperatur. Itu ya sebenarnya hubungannya yang penting. Nah, lalu kita belajar tentang dualisme partikel gelombang. Nah, untuk dualisme ini dengan yang namanya percobaan itu adalah efek fotolistrik. Nah, satu lagi adalah efek Compton. Dan satu lagi di sini adalah efek Compton. Nah, jadi ada sebenarnya ada 4 ini yang kita gunakan gitu ya untuk membahas ini. Nah, untuk pertemuan ini kita coba efek Compton. Nah, mungkin yang pertama saya selalu mengingatkan kalian itu tentang gelombang ya. Jadi di sini kita belum bisa. Oh, share screen-nya. Iya, sebentar saya. Nah, oke. Iya, terima kasih ya. Tadi saya lupa share screen-nya. Nah, jadi untuk pertemuan ini kemarin kita sudah belajar radiasi benda hitam di mana intensitas pada Anda geseran mana gelombangnya berubah berbanding terbalik dengan temperatur. Kita baca pasti tentang efek kontrol. Mencari hal ini, sebenarnya kita yang belajar mengenai
Ya, ya. Apa pengaruhnya antara gelombang dan ini, gitu ya? Nah, oke, coba kita lihat dulu sedikit. Kalau di soal pertama itu adalah tentukan bentar. Ya, jadi di soal pertama itu adalah bagaimana cara menentukan momentum foton, itu ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saya sedikit ya menjelaskan sedikit. Ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, ada yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Oke, nah di sini ketika gelombang elektromagnetik yang perlu kalian tahu itu adalah batasnya gitu ya. Apa aja sih gelombang elektromagnetik itu gitu ya. Biasanya saya membagi ini adalah menjadi cahaya. Ada cahaya yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu gitu ya. Nah, terus juga ada sebelum cahaya itu ada gelombang infrared dan setelah ungu ada ultraviolet. Dilanjutkan dengan sinar X dan kemudian adalah sinar gamma. Itu ya. Oke, kita perhatikan sekarang. Nah, yang perlu kita ketahui itu adalah gelombang warna merah ini. Gelombang merah ini saya bisa tuliskan lambda merah itu sebesar berapa? Sebesar 7.500 angstrom. Atau angstrom itu artinya 10 pangkat min 10. Angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10. Itu ya. Nah, biasanya disebutkan juga dalam nano. Kalau dalam nano ini adalah 750 nano. Nah, ini adalah 750 nanometer. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dia merah, berarti dia punya energi. Disebutnya adalah energi foton warna merah. Gitu ya. Energi foton warna merah itu berapa? Oh, sebesar. Nah, kita lihat energi foton itu adalah Hc per lambda. Oke, Hc per lambda. Jadi kalau kita masukkan di sini, nilai H-nya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34. Itu adalah H-nya. Kita kalikan dengan C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Oke, kita bagi dengan nilai lambdanya. Nah, dalam hal ini tentunya lambda merah gitu ya. Ini adalah 750 nano itu artinya 750 kali 10 pangkat min 9. Kira-kira seperti itu ya. Oke, coba kalian perhatikan dulu. Kenapa saya mengajarkan mencari foton warna merah gitu ya. Ini sebagai kita tahu batas-batas si foton tersebut, si gelombang tersebut energinya berapa gitu ya. Ya, oke. Oke, kita kembali ke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ketika kita pengen tahu besarnya, maka kita coba
hitung gitu ya, berapa sih besarnya energi foton ini, sekitar berapa gitu ya. Nah, di sini untuk menghitungnya kita biasanya saya lakukan pendekatan gitu ya. Jadi kita lihat 6,63 kalau dikalikan 3 itu sekitar 19, gitu ya. Saya bulatkan ini menjadi angka 20. Nah, 20 ini min 34 kali 10 pangkat 8 itu adalah min 26. 10 pangkat min 26. Gitu ya. Nah, yang atasnya. Nah, sedangkan 750 dibagi min 9 itu adalah sekitar kalau ini saya ganti ini adalah 7,5 itu ya kali 10-nya kita ganti jadi ini dikalikan 100 jadi 10 pangkat min 7. Gitu ya. Nah, kenapa saya gantikan dengan min 7? Supaya nanti kita dapatkan angkanya itu adalah ordernya itu adalah 10 pangkat min 19 Joule. Nah, ini karena yang kita gunakan di sini, gitu ya. Berarti di sini adalah tinggal O20 dibagi dengan 7,5 kali 10 pangkat min 19, gitu ya. Nah, berapa 20 dibagi 0,75? Jadi bisa kita angka pendekatan aja, gitu ya. 20 bagi 7,5, kalau saya bagi dengan 2,5, berarti ini 8/3, gitu ya. 8/3 kali 10 pangkat min 19. Atau kalau mau diangkain juga ini adalah sekitar 2,6 gitu ya. Sekitar 2,6 Joule. Oke. Dengan cara yang sama, kalau gitu kalau untuk warna ungu berapa? Bentar, kalau untuk warna ungu berapa gitu ya? Ya kita coba untuk kalau warna ungu berapa. Nah, di sini kita coba bagaimana kalau dengan warna ungu. Nah, kalau warna ungu akan kita dapatkan energi foton yang warna ungu itu adalah sama dengan Hc dibagi dengan lambda ungu. Sama dengan, oke. Nah, supaya untuk memudahkan perhitungan, H kali C ini akan sering muncul, gitu ya. 20 kali 10 pangkat min 26. Jadi saya biasanya langsung seperti ini, karena ini Hc ini akan muncul, gitu ya. Dibagi dengan lambda ungu. Lambda ungu itu sekitar setengahnya, gitu ya, 3,5. 3,5 kali 10 pangkat min 9. Kalau udah 0,5 ini berarti min 7, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kalian dapatkan angkanya adalah 20 dibagi 3,5 kali 10 pangkat min 19, gitu ya. Sekitar 6, sekian, gitu ya. Nah, tapi ini hanya angka perkiraan dulu, gitu ya. Kita tahu energinya masing-masing berapa, gitu ya. Ya, oke. Nah, ini tadi saya anggap sebagai sedikit pengenalan dulu, gitu ya. Jadi ketika kita melihat gelombang, gitu ya. Ketika kita melihat gelombang, maka kita bayangkan bahwa gelombang itu punya energi. Nah, gelombang itu punya energi. Energinya berapa? Nah, energinya itu bisa kita gunakan dengan menghitung Hc dikalikan lambda, gitu ya. Oke. Oke, kita lihat lagi. Bentar ya, saya sedikit pengen berinteraksi dulu nih. Sedikit. Iya, saya sambil ingin tahu nama-namanya. Ya, dari gambaran tadi, itu ya. Nah, gambaran tadi kita bisa tahu energi tiap foton, energi tiap gelombang, gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, oke, mungkin kalau lebih ininya kita lihat di sini ada beberapa gambaran tentang energi tersebut. Oke. Kita lihat sekarang. Nah, ini yang biasanya kita perhatikan di sini adalah bentar. Saya biasanya ngambilnya dari sini aja. Bentar ya.
Oke. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini, gitu ya. Nah, ini adalah gelombang warna merah. Gelombang cahaya yang kita gunakan, gitu ya. Tadi saya sebutnya lambda merah itu berapa? Lambda merah itu adalah sekitar berapa lambda merah itu? Di sini kita lihat lambda merah itu sama dengan 7.500 angstrom, gitu ya. Nah, kalau kita lihat 7.500 angstrom itu sekitar di mana? Nah, sekitar di sini nih. Nah, ini lambda merah itu ya, batasan merahnya di sini. Nah, setelah ke sini apa? Setelah ke sini itu ini adalah gelombang infrared. Jadi ke arah sana itu adalah infrared. Nah, kalau di sini kita lihat 7.500 angstrom atau sekitar 750 nanometer. Itu ya. Kalau dalam mikro itu 10 pangkat min 6, ini adalah 0,75 mikro, itu ya, mikrometer. Nah, makanya gambarnya di sini. Ini merah. Nah, sedangkan ungu itu saya ambil di sini. Nah, semakin ke sana, gelombangnya dia adalah gelombang ultraviolet, gitu ya. Nah, lambda ungu berapa? Tadi ingat, lambda ungu itu adalah 3.500 angstrom atau sekitar 350 nanometer. Jadi kalau dituliskan ini sekitar 0,35 mikrometer. Nah, kira-kira seperti itu ya, ini gambarannya. Ini tujuannya biar kita punya gambaran, oh setiap gelombang itu punya panjang gelombang. Lambda, misalnya merah berapa, ini berapa, gitu ya. Oke, coba kalian perhatikan dulu. Nanti kalian lihat misalnya kuning itu sekitar 500, 600 berapa di sini gitu ya. Hijau berapa, ini sebagai. Tapi yang penting itu sebenarnya saya mengharapkan kalian minimal tahu batas akhirnya ya, 0,35 dan 0,7. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa mengetahui tadi panjang gelombangnya. Itu ya. Panjang gelombangnya berapa sih kalau untuk gelombang-gelombang tersebut? Oke. Kita coba ke soal tadi ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini yang soal yang pertama. Gitu ya. Soal pertama nah ini. Materi protolnya kita lihat foton dengan frekuensi 10 pangkat 14 itu memiliki momentum sebesar berapa, gitu ya. Oke, kita lihat foton dengan ini memiliki ininya berapa. Oke, kita perhatikan di sini aja. Kalau tadi soalnya ini kita coba. Nah, foton dengan frekuensi memiliki momentum sebesar. Oke, kita perhatikan di sini momentum dengan yang kita tahu itu adalah bahwa frekuensi kalau frekuensi dengan lambda itu bagaimana? Lambda kita kalikan frekuensi itu sama dengan suatu konstanta itu ya, atau kecepatan cahaya. Nah, di mana di sini akan kita dapatkan bahwa lambda itu sama dengan C dibagi frekuensi, gitu ya. Pokoknya dia berbanding terbalik. Nah, sekarang bagaimana kalau momentum dengan lambda? Oke, kita ingat gelombang de Broglie, momentum itu sama dengan H dibagi lambda, gitu ya. Nah, kalau lambdanya saya ganti dengan C per F, maka akan kita dapatkan H, ini adalah C per F, gitu ya. Atau sama dengan H dikalikan frekuensi dibagi dengan C. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah dapetin jawabannya, gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini saya tahu H itu nilainya adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34. Nah, frekuensinya adalah 10 pangkat 14. Dan C itu adalah kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Gitu ya. Nah, jadi di sini kalau saya coret, ini udah langsung ketemu angkanya nih, 2,2. Nah, pasti punya kita pikiran ke arah sini, gitu ya. 2,2. Pangkatnya min 34 dengan 14, bisa kita coret. Ini jadi min 20. Min 20 dibagi 8, berarti ini kita kalikan dengan... ya, bagaimana? Coret-coretannya nggak keluar, Kak. Coretannya nggak keluar ya? Nggak keluar, sebentar. Kalau sekarang kelihatan nggak? Sebentar, saya rubah dulu. Dikali 10 pangkat min 28.
Kalau sekarang kelihatan nggak? Masih belum, Kak. Masih cuman tulisannya doang, materi pretest. Aduh, gitu ya, materi pretest ya. Coba. Saya coba dulu ya. Saya coba share screen lagi yang. Nah, ini. Sekarang kelihatan ya? Udah, Belum? Kak. Udah kelihatan, Kak. Oke. Ini aduh, kita lagi gangguan dulu nih sebentar. Nah, oke. Jadi sebentar di sini kita lihat ya. Jadi di sini yang namanya foton itu sebenarnya adalah kita bayangkan kemarin saya coba kalian membayangkan gitu ya, yang namanya sebuah lampu itu ya, atau sumber gelombang elektromagnetik itu kita bayangkan berupa butiran-butiran gitu ya, butiran-butiran ini. Nah, jadi gelombang ini sekarang kita anggap sebagai bukan gelombang, tapi kita anggap sebagai butiran-butiran. Nah, tiap butiran ini kita namakan satu ini adalah foton, gitu ya. Nah, nanti foton ini, butiran ini yang akan menumbuk elektron. Makanya disebut sebagai foton, gitu ya. Nah, satu foton ini punya energi, disebutnya adalah energi foton, gitu ya. Energi foton sebesar H kali C dibagi dengan lambda, gitu ya. Atau yang lebih mungkin diingatnya adalah H kali F. Nah, inilah sebenarnya bagaimana kita mencari energinya, gitu ya, energi si foton. Nah, foton ini bebas mau gelombang apapun, gitu ya, gelombang apapun. Nah, cirinya gelombang itu dia punya frekuensi. Oh, di sini dia punya frekuensi 10 pangkat 14. Berarti dia punya energi sebesar Hc per lambda atau H kali F, gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, yang namanya foton itu punya momentum. Punya momentum. Momentum itu apa gitu ya? Nah, kita lihat momentumnya itu adalah H dibagi dengan lambda. Itu ya, H dibagi dengan lambda. Nah, sebenarnya ini yang dua hal ini yang akan kita sering gunakan, gitu ya. Mencari energinya si foton sama momentumnya si foton atau gelombang momentum dari panjang gelombang, gitu ya. Nah, ini yang menarik di sini adalah kalau tadi ini mencari momentumnya ya, kita lihat di sini kalau untuk mencari momentumnya sudah kita dapatkan dengan menggunakan H dibagi lambda, di mana lambda itu adalah C dibagi F, maka kita dapatkan momentumnya. Nah, ini kemarin saya jelaskan sedikit kenapa sih yang namanya gelombang ada momentumnya, gitu ya. Nah, oke, mungkin kita ingat gini. Jadi kalau misalnya ada sebuah batu, gitu ya. Nah, ada sebuah batu lagi diam, terus ada batu lain bergerak mendekati si batu tersebut, gitu ya. Efeknya apa? Nah, maka batu ini akan terpental. Nah, gitu ya. Nah, terus orang menjelaskan kenapa sih batu bisa terpental. Nah, karena di sini berlaku hukum kekalan momentum, gitu ya. Atau partikel itu, yang namanya partikel itu punya momentum, gitu ya. Partikel itu punya momentum sebesar, punya momentum sebesar P. Nah, besarnya berapa? Oh, massa kali kecepatan. Massa kali kecepatan, itu ya. Nah, oke, itu yang kita bisa bayangkan. Ini di fisika klasik kita sudah pelajari, gitu ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita bisa nggak membayangkan seperti ini? Ada sebuah benda, gitu ya, sebuah bola, gitu ya. Nah, sekarang saya sinari dengan lampu senter. Misalnya saya kasih gelombang. Nah, kasih gelombang, gitu ya. Kasih gelombang. Kira-kira apakah akan terpental, gitu ya? Jadi ada batu ditembakkan dengan gelombang, apakah dia akan terpental atau enggak? Nah, ternyata ya di bayangan kita selama ini nggak mungkin Pak ada batu terpental, gitu ya. Nah, tapi kalau kita ganti batu ini dengan elektron, gitu ya, dengan elektron, maka ketika dia dapat gelombang, dalam hal ini dia mendapatkan lambda atau frekuensi, gitu ya. Apa yang terjadi? Maka si elektronnya akan terpental, gitu ya. Nah, ini artinya menyatakan bahwa gelombang juga, gelombang itu punya momentum. Gelombang juga punya momentum. Nah, gitu ya. Punya momentum. Nah, tapi kan kita lihat momentum itu adalah massa kali kecepatan. Kalau gelombang itu kan nggak punya massa, gitu ya. Nah, betul, gelombang itu tidak punya massa. Nah, tapi dia punya momentum karena dia bisa menumbuk ini, gitu ya. Nah, momentumnya berapa? Nah, ini momentumnya itu sebesar, H dikalikan dengan lambda. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Ini
lebih dalamnya lagi dipelajari dalam peristiwa efek Compton. Nah, kalau ini kita bayangkan ini adalah sifat gelombang. Ternyata gelombang juga punya momentum. Nah, harus dibedakan ya partikel momentumnya ini M kali V, sedangkan ini adalah H kali lambda. Itu kira-kira gambarannya. Gitu ya. Jadi gelombang juga punya momentum. Dia bisa menumbuk ini. Bisa menumbuk elektron. Kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Di sini saya pengen menjelaskan konsep dualisme itu ya. Dualisme itu artinya mendua. Mendua itu artinya punya sifat partikel. Bisa jadi mempunyai sifat gelombang, dan gelombang bisa mempunyai sifat partikel. Nah, tadi kita lihat gelombang itu punya sifat partikel yang namanya adalah momentum. Gitu ya. Ini punya momentum, ternyata gelombang juga punya momentum. Nah, kebalikannya bisa nggak? Ternyata bisa juga. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita perhatikan itu yang pertama itu ya. Jadi untuk mencari momentumnya dari sebuah gelombang. Momentum dari sebuah gelombang itu kira-kira seperti ini, gitu ya. Jadi partikel punya momentum, gelombang juga punya momentum sebesar H dibagi lambda, gitu ya. Nah, makanya kita coba soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah dia memiliki perbandingan katanya. Oke, kita perhatikan sekarang. Nah, soal berikutnya kita perhatikan di sini. Soal berikutnya saya ambil contoh. Nah, oke, kita lihat. Foton dari cahaya A memiliki 2 kali foton dari cahaya B. Perbandingan antara momentum foton A dan dan foton B bagaimana, gitu ya? Oke, berarti di sini kita mencoba membandingkan. Nah, mencoba membandingkannya seperti apa, gitu ya? Kita lihat di sini tadi kita lihat energi foton itu sama dengan H dikalikan frekuensi, itu ya, atau Hc per lambda. Oke, ini yang pertama kita pahami dulu bahwa foton itu punya energi, itu ya. Demikian juga yang namanya foton itu dia punya momentum. Momentumnya itu adalah H dibagi dengan lambda, itu ya. Coba kalian perhatikan di sini adalah foton, itu ya. Jadi foton ini mempunyai 2 sifat ini, punya energi dan punya momentum. Nah, sekarang kita mencoba mencari apa hubungannya relasi antara foton dengan antara energi dengan momentum. Coba kita lihat, kita gabungkan, gitu ya. Ada yang tahu kira-kira hubungannya apa? Energi itu apa? Energi foton itu sama dengan ya. Kalau kita perhatikan di sini energi itu adalah H dibagi lambda. H dibagi lambda. Sedangkan H dibagi lambda itu adalah sama dengan momentum. Gitu ya. H dibagi lambda. H dibagi lambda itu adalah momentum. Demikian, maka kita dapatkan energi foton itu sebenarnya adalah sama dengan momentumnya kita kali kecepatan cahaya. Kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita udah tahu hubungan antara energi foton sama momentum, maka bisa kita langsung tahu perbandingannya. Artinya dia berbanding lurus. Kalau energinya 2 kali, maka momentumnya juga besar, gitu ya. Dia berbanding lurus di sini. Jadi kita lihat foton A memiliki 2 kali energi foton B. Nah, jadi kita lihat energi foton A memiliki energi 2 kali energi foton B. Foton B, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini perbandingannya sama dengan apa? Kita lihat berbanding lurus dengan momentum. Berarti momentum A kita bandingkan dengan momentumnya si B. Oke, kita lihat energi foton A itu 2 kalinya si B. Berarti ini adalah 2. Nah, kira-kira seperti itu ya. Coba kita lihat dulu. Jadi ini ada 2 hal yang penting. Kalian sekarang sudah mengenal yang namanya foton, gitu ya. Foton itu gelombang. Nah, kita bayangkan
bentuk partikel dari gelombang. Nah, yang namanya foton punya energi sama punya momentum. Nah, ternyata di sini kita dapatkan hubungannya adalah foton itu sama dengan P kali C atau sebanding, gitu ya, berbanding lurus dengan P kali C. Ya, coba dilihat dulu. Sebelum ke ini, kita lihat untuk soal berikutnya, itu ya. Oh ya, silakan ya kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke soal-soal berikutnya. Takutnya ya saya terlalu lambat atau terlalu cepat. Nah, di sini kita perlu interaksinya, itu ya. Oke. Oke, nah sekarang saya coba nah ini kalau sebagai gambaran seperti ini ya, kalau digambarkan, kalau ini lebih detail gambarnya gitu ya. Di sini merah sampai ke ungu gitu ya. Kalau tadi saya dibalikan. Merah itu adalah 7.500 atau di sini 6.500 sekitar itu ya, 4.000. Nah, sebelumnya ada gelombang lain, ada inframerah, sebelumnya ada gelombang mikro. Nah, setelah ungu ada ultraviolet, sinar X, sama sinar gamma. Nah, gelombang ini kita bisa menganggapnya sebagai foton. Jadi gelombang-gelombang itu punya kita namakan sebagai butiran-butiran gitu ya. Kalau dulu ngebayanginnya kayak gelombang, kalau sekarang kita bayangkan butiran-butiran. Nah, butiran tersebut punya energi namanya energi foton. Oke. Ya, inilah konsep fisika modern itu kita mulai membayangkan sesuatu yang agak berbeda gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau foton itu menumbuk elektron. Nah, di sini kita lihat kalau foton menumbuk elektron atau dalam hal ini gelombang cahaya menumbuk elektron, maka si elektronnya akan terpental. Tadi yang saya gambarkan seperti tadi, kalau dalam dunia besarnya itu ada sebuah batu dikasih cahaya, batunya terpental, gitu ya. Nah, mungkin kalau di dunia batu nggak terjadi, gitu ya. Tapi kalau di dunia elektron mah bisa terjadi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini kita mencoba mulai membayangkan, oh ternyata cahaya juga bisa menumbuk elektron. Berarti cahaya ini punya momentum. Nah, sekarang kita lihat kira-kira soal berikutnya tentang. Nah, oke. Sekarang kita lihat soal berikutnya ini tentang. Nah, sedikit saya kasih penjelasan dulu. Oke, kita lihat ya. Kebaca ya tulisannya ya? Kebaca, Kak. Baca ya, oke. Nah, di sini kalian sudah mulai membayangkan ada elektron yang lagi diam. Nah, gitu ya. Elektron yang lagi diam. Pertanyaannya adalah panjang gelombang dari gelombang tersebut. Maksudnya apa? Nah, itu ya. Kalau dia diberi beda potensial 100 volt. Nah, sekarang kalau tadi kita bermain dengan gelombang, sekarang kita mainannya sama elektron. Itu ya. Elektron itu kayak gimana sih sifatnya gitu ya. Mungkin kalian tahu yang namanya elektron itu punya sifat apa gitu ya. Saya biasanya menggambarkan gini. Ya kalau biasanya selama ini kalian bermain dengan benda-benda yang besar, sekarang kita bayangkan elektron itu kayak gimana. Coba kita bayangkan ada sebuah bola gitu ya. Ada bola. Nah, bola ini punya muatannya negatif. Nah, berapa muatannya? Nah, ini yang sering ditanyakan gitu ya. Apa yang perlu kita ingat atau kita perlu pahami bahwa muatan elektron itu ada yang menyebutnya E, ada juga yang menyebutnya muatan elektron gitu ya. Itu sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom ya. Oke, itu si elektron. Nah, terus si elektron juga punya massa. Berapa massanya? Massa elektron itu adalah sebesar 9 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Jadi kecil sekali, itu ya. Nah, jadi kita bayangkan, oh ini ada si elektron, itu ya. Nah, si elektron ini bisa bergerak. Bagaimana caranya menggerakkan elektron, itu ya? Apakah ditiup, gitu ya? Dulu saya ngebayanginnya, apakah elektron bisa? Oh, ternyata elektron itu bisa bergerak jika, nah ternyata sifat elektron itu adalah dia senang sama positif.
Jadi si elektron tersebut gitu ya, kalau misalnya mula-mula diam, kita kasih aja plat positif di sini. Nah, kasih tegangan positif gitu ya, misalnya kasih baterai yang bertegangan positif. Nah, positif di sini. Nah, efeknya apa? Maka si elektron itu akan bergerak, mula-mula diam, dia akan bergerak makin lama makin cepat, makin cepat, makin cepat, gitu ya. Dan akhirnya dia memiliki suatu kecepatan, gitu ya. Mula-mula di sini kecepatannya 0, diam, sekarang dia punya kecepatan. Nah, oke. Nah, kalau dia punya kecepatan, tadi kita lihat berarti punya si elektron itu juga punya massa, punya kecepatan sekarang, berarti sekarang si elektron itu punya momentum. Nah, jadi kita lihat, oh momentumnya itu sama dengan M kali V. Itu ya, momentumnya itu adalah M kali V. Nah, sekarang kita lihat, kalau dia punya momentum, nah kalau punya momentum berarti dia punya panjang gelombang. P itu sama dengan H dibagi lambda. Itu ya, de Broglienya, gelombang de Broglienya adalah seperti ini. Jadi artinya apa ya? Oh, berarti kita harus tahu berapa, kalau di sini pertanyaannya adalah berapakah panjang gelombang, berarti saya terus lambdanya gitu ya. Lambdanya ditanya. Nah, lambda itu adalah H dibagi P. Nah, itu kalau kita sekarang gabungkan, maka kita dapatkan di sini lambda itu sama dengan, nah ini kita balikin ya, H dibagi dengan P. Sedangkan ininya adalah, P-nya itu adalah massa kali kecepatan. Massa dikalikan kecepatan. Oke, nah sebenarnya ini berlaku umum kalau misalnya bendanya diketahui massa dan kecepatannya, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita mengetahui, kalau massa elektron kan tahu ya, massa elektronnya tahu, nah tapi kita belum tahu nih kecepatannya ketika diberi tegangan 100 volt itu apa yang terjadi, gitu ya. Di sini dikasih tegangannya V, V-nya 100 volt itu apa yang terjadi. Kita bayangkan, gitu ya, ini itu seperti, saya selalu membayangkan, coba kalian bayangkan dengan benda yang jatuh, gitu ya. Jadi benda yang jatuh. Ini kita bayangkan ada sebuah benda, terus jatuh ke bumi, gitu ya. Nah, seperti ini. Benda ini mula-mula diam, mula-mula sama dengan 0. Nah, terus kemudian di sini dia punya kecepatan, gitu ya. Punya kecepatan. Ini ada di soal keempat berikutnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengukur kecepatannya ketika jatuh di tanah, gitu ya. Bisa berbagai cara, gitu ya. Di sini kalau diketahui ketinggian, maka kita bisa gunakan, oh V itu sama dengan akar 2GH dan sebagainya, gitu ya. 2GH. Nah, sama dengan ini, sama dengan dari mana mencari kecepatannya, ini kita dapatkan dari perubahan energi potensial, perubahan energi potensial menjadi energi kinetik, gitu ya. Oke, kalau di sini adalah energi potensialnya MGH, ini setengah MP kuadrat, gitu ya, sebagai contoh aja. M-nya coret, maka kita dapatkan V-nya itu sama dengan akar 2GH, gitu ya. Nah, itu kalau untuk benda ini, untuk benda jatuh bebas. Nah, sebenarnya ini sama, ini konsepnya sama. Dengan memandang V itu sebenarnya adalah ketinggian, sama, itu ya. Coba kita lihat di sini. Berarti ketika di sini ada energi potensial muatan, gitu ya. Ada potensialnya. Energi potensial itu artinya energi karena diberi beda potensial, gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu, berubah menjadi energi kinetik. Nah, oke, nanti kita lihat energi potensial itu apa? Energi potensial itu kalau di sini itu adalah MGH, itu untuk benda, gitu ya. Kalau untuk muatan, pada muatan itu adalah Q dikalikan dengan muatannya. Q, muatan dalam hal ini adalah elektron, kita kalikan dengan potensialnya, gitu ya. Potensialnya, maka di sini kita dapatkan energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Nah, tujuan kita itu adalah sebenarnya mencari kalau V yang di sini ketahui, maka ini bisa dimasukkan. Gitu ya. Dimasukkan ke dalam sini, nanti kita bisa dapetin hasilnya. Oke, nah sekarang kita coba gabungkan. Dari sini kita dapatkan bahwa V itu apa, gitu ya. V itu besarnya berapa? Kita lihat ini adalah 2, gitu ya. 2 dikalikan dengan Q, muatan elektronnya, dikalikan dengan V, dibagi dengan M, terus diakarin. Nah, kira-kira seperti itu. 2QE,
Ini sebenarnya dari energi potensial, kalau ini adalah akar 2GH gitu ya. Kalau ini akar 2 kali muatan elektron dikalikan potensialnya dibagi dengan massa si elektron, gitu ya. Nah, sekarang kita gabungkan antara kedua ini. Tadi kan V-nya sudah kita ketahui dari sini, gitu ya. Kita masukkan, akan kita dapatkan bahwa lambdanya itu sama dengan H, gitu ya, dibagi ya M akar, gitu ya, 2 QE dikalikan V dibagi dengan masanya, gitu ya. Nah, si massa ini saya kalikan dengan, saya masukkan ke dalam akar supaya nanti M-nya bisa dicoret. Jadi kalau M-nya saya ganti dengan akar, ini bisa saya kalikan dengan M kuadrat. Kalau M kuadrat, maka akan kita dapatkan, saya hapus sedikit. Nah, oke, saya kalikan dengan massa kuadrat. Nah, oke, kita dapatkan M-nya saya coret, atau ini warna merah aja. M-nya saya coret. Nah, jadi kita dapatkan bahwa lambdanya itu sama dengan apa? Lambdanya itu sama dengan H, atau saya tuliskan saja di sini, H dibagi, nah kita lihat akar 2 kali muatan elektron, QE, atau juga menyingkatnya E itu ya, dikalikan dengan V-nya, dikalikan dengan massanya. Atau bebas ini urutannya ya, biasanya supaya lebih enak saya nulisnya gini. Supaya lebih enak, ini dikalikan dengan masanya dulu, baru dikalikan dengan beda potensialnya. Gitu ya. H sama dengan 2Q E dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau ini lupa gimana gitu ya, sebenarnya nggak perlu kita ingat sebenarnya di sini. Yang penting kita tahu dari mana saya dapatin kecepatan. Kecepatan itu kita dapatkan dari perubahan energi potensial jadi energi kinetik, gitu ya. Nah, sama seperti ini sih sebenarnya, itu ya. Terus dapatin V-nya, kita dapatkan ini. Nah, kalau kita sudah dapat ini, selanjutnya masalah hitungan matematiknya, gitu ya. Tinggal kita masukkan angkanya dan bagaimana teknik menghitungnya. Ya, kita coba. Saya hapus dulu yang ini. Oke, kita lihat ya. Nah, coba kita lihat di sini. Elektron bergerak dari keadaan diam karena beda potensial. Panjang gelombangnya adalah, nah jadi di sini kita tahu muatan elektron sudah kita ketahui, massa elektron sudah kita ketahui, V-nya juga sudah kita ketahui. Itu ya. Jadi gimana cara ininya? Oke, kita coba aja. Tinggal masalah matematiknya, gitu ya. Oke. Kalau saya ambil, di sini saya pindahkan dulu, gitu ya. Yang ini saya ambil dulu. Saya pindahkan. Nah, ini saya pindahkan ke sini aja dulu ya untuk mencari energinya. Oke, kita dapatkan di sini lambdanya itu sama dengan H. Kita lihat di sini H itu adalah 6,663 kali 10 pangkat min 34. Kita bagi dengan akar. Nah, di sini 2 kali Q elektron itu adalah muatan elektron. Masih ingat muatan elektron? Ya, muatan elektronnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi, kalau saya tuliskan di sini adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, 2 Q dikalikan dengan massanya. Massanya adalah 9. Oke. 9 kali 10 pangkat min 31. Makanya ini kalau di soal itu tidak dikatakan, dianggapnya kalian sudah tahu, gitu ya. Dikalikan potensialnya adalah 100. 100 itu adanya 10 kuadrat dikalikan 100. Nah, sehingga sekarang bagaimana nih kira dapat angkanya? Semua di sini semuanya sama, 1,23, 123, 123. Nah, berarti kita tinggal mencocokkan satuannya saja, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencocokkan satuannya? Kita coba sekarang. Kita lihat, begitu melihat soal seperti ini, apa yang kalian bayangkan gitu ya? Wah, ini angkanya susah Pak, ada akar dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kita lihat di sini angkanya dibikin, kayaknya kalau 9 diakarin gampang,
1,6 diakarin juga gampang jadi 16 gitu ya. 16 diakarin kan bisa gitu ya. Nah, kayaknya ini bisa lebih sederhana. Nah, oke, gimana cara menyederhanakannya? Oke, kita lihat di sini. Ini hanya teknik untuk menghitung aja ya gitu ya. Kalian bisa perhatikan mungkin ada teknik yang kalian biasa gunakan, tapi supaya lebih mudahnya biasanya seperti ini. Ini 9 gitu ya. Ini 1,6. Nah, coba kita lihat di sini. Sedangkan ini 31. Coba kita gabungkan dulu antara 2, 9 kali 10 pangkat min 31 gitu ya. Jadi di sini kita lihat yang 2 ini, 2 kali 9 itu atau saya senangnya seperti ini. Kalau berapakah akar dari 2 kali 9 kali 10 pangkat min 31 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 9-nya bisa diakarin, tapi kalau 2 sulit gitu ya, 31 juga sulit. Nah, maka kita ganti ini menjadi supaya bilangannya bilangan genap. Min 31 supaya lebih ini kita bikin min 30 gitu ya. Min 32. Kenapa? Nanti kita lihat dia lebih mudah dihitung. Berarti kalau 2-nya ini saya jadiin 20 itu ya, maka asalnya 10 pangkat min 31 ini menjadi 10 kali min 32 gitu ya. Ini kan sama ya, 2 kali ini kita kalikan dengan 9. Jadi sebenarnya saya berusaha memudahkan 9-nya bisa diakarkan, min 31 nggak bisa, saya bikin jadi min 32 supaya bisa diakarkan dengan mudah, itu ya. Jadi nanti kita dapatkan ini hasilnya adalah 9 diakarin, berarti ini adalah 9 itu adalah 3. Ini akar 20-nya masih tetap, akar 20 dikalikan dengan 10 min 32 dipangkatin jadi 10 pangkat min 16. Gitu ya. Nah, kira-kira yang seperti ini. Oke. Terus berikutnya gimana? Nah, sekarang kita lihat yang ini. Kalau tadi 2 dengan 9 ini kita sudah dapetin angkanya adalah 3 akar 20 kali 10 pangkat min 16. Sekarang kalau yang ini bagaimana? Ya kita lihat sekarang bagaimana kalau akar 1,6 kali 10 pangkat min 19 saya kalikan dengan 100. Nah, ini lebih mudah nggak ya? Gitu ya. Kita lihat di sini akar 1,6 itu sulit diakarkan, jadi saya ganti dengan 16. Saya ganti ini adalah 16. 16 berarti 1,6 dikalikan 10, itu ya. 10 pangkat min 19 dikalikan 10 ini jadi 10 pangkat min 18. Oke, ini jadi lebih mudah dihitung gitu ya. Ini 10 kali 1,16, 19 kali 10 itu adalah min 18. Jadi kalau diakarin ini sama dengan akar 16 itu adalah 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 18 itu adalah 10 pangkat min 9. Itu ya. 10 pangkat min 9. Nah, dari sini kalian sudah bisa dapat bayangannya kira-kira berapa pangkatnya gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan ini saya gabungkan, ini adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34. Itu ya. Saya bagi dengan tadi akar yang ini 2 dengan 9 kali 10 pangkat min 1 adalah 3 akar 20. Nah, kali 10 pangkat min 16, sedangkan yang ini adalah 1,6-nya itu adalah kita kalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 9. Nah, sudah mulai ada bayangan sekarang? Oke, kita coba. Nah, min 16 dengan min 9, ini saya coret, ini jadi min 25, itu ya, min 25. Nah, min 34 dengan 10 pangkat min 25 ini saya coret. Nah, akan kita dapatkan min 34 dengan min 5 itu kita dapatkan ini adalah 10 pangkat min 9. Oke, min 9 ini yang sudah kita sebut dengan nano. Berarti nanti satuannya udah nano, itu ya. Jadi kita dapatkan kalau angkanya bagaimana? Kalau angkanya adalah 6,63. Nah, dikalikan 3 kali 4, 3 kali 4 dikalikan dengan akar 20, itu ya. Nah, kali 10 pangkat min 9. Nah, berapa ini? Oke. Nah, tekniknya gini, karena itu angkanya semua sama, berarti kita dekatin gitu ya. Saya biasanya ngitungnya gini, 3 kali 4 ini adalah 12, gitu ya. 12, kalau akar 20 itu sekitar 4, sekian gitu ya. Jadi saya dekatin lah ini jadi 4 gitu ya. Nah, sekarang 6,63 dibagi 12 itu adalah 0,5.
0,5 dibagi 4 berarti 0,125. Nah, dari sini kita udah kira-kira angkanya itu adalah sekitar 0,12. Nah, dalam hal itu 123 kali, nah ini adalah nano. Berarti ini adalah nanometer. Kira-kira seperti itu. Oke, coba kita lihat dulu hitungannya ya. Jadi kita coba. Nah, ini. Jadi sebelumnya kita lihat di sini, kalau tadi kita bermain dengan gelombang itu punya energi, punya momentum. Sekarang kita bermain dengan elektron. Nah, elektron itu punya massa, punya kecepatan. Punya massa, punya kecepatan, maka dia punya momentum. Kalau dia punya momentum, maka dia punya lambda panjang gelombang de Broglie. Itu ya, yang besarnya adalah H dibagi P, atau H dibagi M kali V. Nah, bagaimana mencari kecepatannya? Nah, inilah yang kita gunakan untuk mencari kecepatannya. Jadi untuk mencari kecepatannya kita gunakan dari ini, perubahan energi potensial menjadi energi kinetik, gitu ya. Dapatlah V sama dengan QE dikalikan ini, gitu ya. Nah, atau kalau ini saya hapus sedikit supaya lebih jelasnya. Yang ini saya oke. Tadi ini adalah setengah MV kuadrat, gitu ya. Nah, maka akan kita dapatkan di sini V-nya itu adalah akar dari, nah gitu ya, 2 muatan elektron QE dikalikan dengan masanya, dikalikan dengan, dikalikan dengan tegangannya, beda potensialnya, dibagi dengan kecepatan, dengan masanya, gitu ya. Nah, sedangkan di sini saya perlu M kali V. Nah, kalau M kali V bagaimana? M kali V ini bisa saya tuliskan sama dengan akar, nah ini adalah 2 QE elektron dikalikan dengan tegangannya dibagi dengan massa, dibagi dengan M. Nah, ini saya kalikan dengan massa. Massa itu adalah massa itu M itu saya tuliskan dengan akar dari M kuadrat. Nah, ini biar sama gitu ya. Nah, nanti masanya bisa dicoret. Masanya bisa dicoret, yang ini masanya bisa dicoret. Kita dapatkan sekarang bahwa, nah ini tadi, ininya sekarang massa kali kecepatan itu adalah 2 QE V dikalikan dengan M. Nah, ini sebenarnya hubungannya ke sini. Gitu ya. Ya, kita lihat dulu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu rumusnya, tinggal teknik menghitungnya. Nah, tadi saya rubah, karena ini semua dalam nano, kita coba jadikan dalam nano, gitu ya. Akarnya seperti apa, kita mencoba menghitung akarnya. Nah, nanti kalian ketemu bagaimana cara mencari akarnya, gitu ya. Ini jadi 3 akar 20 dan sebagainya. Nah, oke, sebelum saya lanjutin, nah sebenarnya gini, setiap kita melakukan ini, kita mencoba mengambil kesimpulan dulu, gitu ya. Kesimpulannya bagaimana, gitu ya. Tadi kita ingat bahwa ya, kita ingat bahwa momentum dan lambda punya ini, gitu ya, punya momentum dan gelombang punya hubungan. Nah, hubungannya adalah gelombang de Broglie, itu ya. Oke. Nah, oke, sekarang kalau kita perhatikan di sini, oke, sebelum ke sana kita ambil kesimpulan dulu, gitu ya. Kita ambil kesimpulan dulu tadi. Ya, saya selalu berusaha jangan sampai ini lupa, gitu ya. Kalau bisa kita langsung bisa refleks. Bisa refleks itu artinya bisa langsung mendapatkan kesimpulannya, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita bicara gelombang, gitu ya, gelombang. Nah, gelombang itu punya dua hal, yaitu adalah punya energi dan punya momentum. Oke, energinya adalah Hc per lambda dan momentumnya itu adalah H dibagi lambda. Nah, dari sini kita bisa dapat hubungan bahwa
energi foton itu sama dengan H dibagi lambdanya itu adalah P, ini adalah P dikalikan dengan C, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau partikel. Oke, kalau partikel, ternyata partikel itu punya momentum, punya momentum sebesar M kali V, gitu ya. Punya momentum sama dengan M kali V. Nah, kalau dia punya momentum, berarti dia punya panjang gelombang lambda, gitu ya. Kebalikannya, gelombang punya sifat partikel, partikel punya sifat gelombang. Nah, lambdanya apa? Oh, lambdanya itu adalah H per P. Ini saya balikin, gitu ya. Jadi kita dapatkan ini adalah H dibagi M kali V. Nah, sekarang bagaimana mencari kecepatan momentum dari sebuah partikel? Oke, untuk elektron yang dipercepat, gitu ya. Elektron dipercepat, maksudnya dari keadaan diam dia dipercepat sampai dipercepat oleh V, gitu ya, oleh V. Maka kita dapatkan di sini momentumnya berapa, gitu ya? Ya, momentumnya itu sama dengan akar 2, saya balikin, ini massa elektron dikalikan dengan muatan elektron dikalikan dengan beda potensialnya. Kalau ditanya dari mana? Nah, dari mananya kita dapatkan dari energi potensial ini dirubah menjadi energi kinetik, gitu ya. Energi potensialnya itu adalah Q muatan elektronnya kita kalikan dengan V, sedangkan energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Oke, dari sini kita dapatkan, oh kalau gitu V-nya itu sama dengan kecepatannya itu adalah akar 2 dikalikan Q elektron dikalikan V dibagi dengan M, gitu ya. Tapi kalau dikalikan dengan massa, kita kalikan lagi dengan M. Kira-kira gambarannya seperti itu, gitu ya. Ini kesimpulannya ketika kita belajar ini. Nah, sebenarnya intisarinya di sini sih sebenarnya, gitu ya. Gelombang punya sifat momentum, partikel juga punya sifat gelombang atau dia punya lambda. Oke, tinggal bagaimana mencari momentumnya. Ya, mudah-mudahan bisa ini dulu. Saya mencoba. Nanti mudah-mudahan nanti yang keduanya bisa lebih mudah, gitu ya. Post-test yang keduanya bisa lebih mudah. Oke. Berikutnya saya mencoba ke ini tentang ya, soal yang keempat. Nah, kalau yang soal keempat, saya harapkan kalian sudah bisa, gitu ya. Nanti kita coba hubungannya dengan hamburan Compton. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita coba. Nah, kita coba sekarang yang soal berikutnya dulu. Nah, jadi ngebayanginnya gini. Sebuah benda bermasa 1 gram jatuh dari ketinggian 2 meter. Berapakah panjang gelombang de Broglie tersebut sesaat sebelum menyentuh tanah? Ini sebenarnya mirip dengan yang tadi, gitu ya. Cuman kalau tadi itu adalah elektron, kalau sekarang itu adalah benda, bisa batu atau apa, gitu ya. Artinya, kalau saya gambarkan kemiripannya gini kira-kira. Kalau misalnya ini tadi batu, gitu ya, sebuah batu jatuh dari suatu ketinggian. Dari suatu ketinggian, dia jatuh dari suatu ketinggian dengan kecepatan awalnya 0. Nah, maka ketika menyentuh tanah, sesaat sebelum menyentuh tanah, di sini dia punya kecepatan V, itu ya. Nah, kecepatannya berapa? Nah, kecepatannya berapa? Nah, nanti dari kecepatan ini, karena dia punya massa, punya kecepatan, maka dia punya momentum. Oh, berarti dia punya momentum sebesar M kali V. Nah, kalau dia punya momentum, berarti dia punya panjang gelombang. Lambda itu sama dengan H dibagi dengan P. Itu ya. Jadi di sini kita mulai membayangkan seperti ini. Mula-mula kecepatannya 0. Nah, terus dipercepat. Lama-lama dia punya kecepatan. Nah, dari ketinggian, suatu ketinggian, misalnya di sini ketinggiannya H, gitu ya, maka dia punya kecepatan. Nah, kecepatan ini menyebabkan dia punya momentum. Momentumnya menyebabkan dia punya lambda. Oke? Kira-kira gitu ya gambarannya. Jadi kita proses berpikirnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana mencari kecepatannya. Kecepatan benda ini kalau sebuah benda ini jatuh dari H, gitu ya. Bisa menggunakan EP sama EK juga bisa, gitu ya. EP
sama dengan energi kinetiknya gitu ya. Jadi di sini dia punya energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Sama kalau tadi muatan juga sama elektron tadi gitu ya. Cuman di sini energi potensialnya itu adalah mgh sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan di sini m-nya saya coret gitu ya. V-nya dapat, jadi kita dapatkan V-nya itu sama dengan akar 2GH. Kalau kita lihat di sini V-nya sama dengan, kalau tadi akar 2 muatan dan sebagainya, kalau di sini adalah akar 2GH. Nah, kecepatan ini kita masukkan ke sini, kita dapatkan momentumnya, gitu ya. Jadi M-nya M kali akar 2GH. Oke. Nah, kalau dari sini nanti dimasukin, oh kalau momentumnya dapat, nanti tahu lambdanya, gitu ya. Oke, kita coba sekarang masanya berapa, H-nya berapa, gitu ya. Biasanya saya gabungkan dulu supaya nanti kita lihat ada nggak yang bisa kita coret, gitu ya. Oke, kita lihat. P-nya itu berapa? Momentumnya itu, masanya itu adalah 1 gram. 1 gram itu artinya 10 pangkat min 3, gitu ya. Kita kalikan dengan akar 2GH, berarti 2 kali 10, nah ketinggiannya adalah 2. Ketinggiannya adalah 2. Berarti kalau kita lihat di sini akar 40 gitu ya. Akar 40 itu artinya 2 akar 10 atau 10 kontrol J. Ini 2 akar 10 dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Itu ya. 2 pangkat min 10. Nah, sebenarnya kalau kalian ini kalian bisa memperkirakan akar 10 itu berapa sih? Akar 10 itu sekitar 3 gitu ya, 3, sekian. 3, sekian berarti kalau ini saya bulat dekat dikalikan 2 ini jadi 6 gitu ya, 6, sekian. Oke, 6, sekian. Nah, di sini kalian bisa membayangkan H itu juga 6, ini juga 6. Oh, berarti bisa kita coret. Itu ya. Udah langsung kebayang kalau saya gambarkan seperti ini? Oke, coba sebelum kita ngitung kalian coba bayangkan dulu. H itu kan 6,63 kali 10 pangkat min 34. Itu ya. Nah, sedangkan di sini adalah 2 akar 10 kali 10 pangkat min 3. Nah, oke. Kita lihat di sini akar 10 itu kan 3, itu ya, sekitar 6, sekian lah, kali 10 pangkat min 3. Nah, itu ya, 6, sekian. Nah, di sini kita lihat, oh kayaknya kalau didekati, nah ini bisa nih. 6,6 ini saya bagi ini. Hasilnya kan 1, itu ya, 6 dibagi 6. Berarti kita dapatkan ini sekitar 1 kali 10 pangkat min 31. Jadi yang A, itu ya. Nah ini sebenarnya konsepnya ini yang mau saya harapkan ketika kalian mendapatkan ini tuh ada energi potensial sama energi kinetik yang berubah gitu ya. Menghasilkan kecepatan, nanti kecepatannya menjadi momentum, momentumnya menjadi lambda. Nah, oke, kira-kira gambarannya seperti itu ya. Ini kita belajar tentang dualisme partikel gelombang atau gelombang de Broglie. Apa gelombang itu punya lambda panjang gelombang. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, soal berikutnya soal berikutnya ini berhubungan dengan efek Compton. Itu ya. Oke. Efek Compton. Sekilas dulu saya jelaskan efek Compton itu kayak gimana gitu ya. Oke, kita lihat di sini efek Compton. Oke, Compton. Nah, kira-kira seperti ini ya. Efek Compton itu ada elektron yang lagi diam. Nah, terus dikasih foton, dikasih gelombang, maka si elektronnya terpental. Gitu ya. Nah, si elektronnya terpental, nah gelombangnya juga ikut terhambur. Terhambur itu artinya dibelokkan gitu ya. Dibelokkan dan lambdanya berubah, panjang gelombangnya berubah. Kak, Ya, gimana? share screen-nya nggak keubah. Nggak kerubah ya? Aduh, ini teh masalah. Sebentar saya coba di sorry, banyak chat yang. Oke, saya baca dulu ya ini. Pertanyaannya saya tadi nggak ngelihat pertanyaannya. Sekarang kelihatan nggak? Udah kelihatan, Kak. Nah, oke ya, kelihatan ya.
Oke. Ya, ini kayaknya harus sering ini di refresh. Ya, jadi prinsipnya tadi ada gelombang datang. Nah, sekarang elektronnya terpental gitu ya. Tadi bisa kita bayangkan ada batu dikasih disorotin center, batunya terpental. Cuman ini kita bayangkan elektron gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi? Ternyata cahayanya juga dibelokkan. Nah, oke. Jadi kita lihat di sini. Kalau saya gambarkan itu ya. Kalau saya gambarkan gini. Saya selalu membayangkan, coba kita bayangkan ada batu gitu ya. Nah, ada elektron tadi dikasih gelombang. Nah, apa yang terjadi si elektron tersebut itu ya? Nah, si elektronnya terpental nih. Terpental itu artinya si elektron itu bergerak ke sini gitu ya. Nah, jadi selain elektronnya terpental, apalagi yang terjadi? Nah, mula-mula gelombang ini punya lambda. Punya panjang gelombang gitu ya. Nah, sekarang di sini dia mendapatkan gelombangnya sekarang, nah kira-kira seperti ini. Gelombangnya itu terhambur. Terhambur itu artinya membentuk sudut gitu ya, bisa kita bayangkan seperti ini. Nah, efeknya apa lagi? Efeknya di sini juga ternyata panjang gelombangnya berubah. Gitu ya. Nah, kenapa sih panjang gelombangnya berubah gitu ya? Nah, di sini kita bayangkan seperti ini. Mula-mula di sini ada energi foton, gitu ya. Jadi si gelombang ini punya energi foton. Nah, terus kemudian energinya itu sebagian diserap oleh si elektron, dipakai untuk terpental, untuk bergerak, gitu ya. Nah, jadi yang tersisa itu adalah ada energi baru di sini, namanya energi foton aksen, gitu ya. Nah, kalau energi foton itu kan adalah H dibagi dengan Hc per lambda, tadi ingat. Kalau ini adalah Hc, cuman kalau ini aksen, ini adalah lambda aksen. Nah, kira-kira seperti itu ya. Hc lambda aksen. Nah, jadi kita lihat di sini, mula-mula dia punya energi, sekarang energinya berkurang. Nah, berapa pengurangannya gitu ya? Nah, itu efeknya dilihat dari panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya kita lihat energi berkurang, panjang gelombang bagaimana? Energi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Berarti kalau energinya berkurang, panjang gelombangnya bertambah, gitu ya. Berarti di sini kita dapatkan sebenarnya energi foton itu lebih kecil dari energi foton energi akhir lebih kecil dari energi foton, gitu ya. Nah, karena energi dengan lambda berbanding terbalik, maka di sini lambda aksen itu justru kebalikannya, lebih besar daripada lambda. Oke? Kak, maaf. Ya. Coretannya nggak kelihatan. Ini, Kakak coretannya nggak kelihatan. Sorry. Aduh, ini tuh kenapa ya? Oke. Ini tuh harus sering di refresh atau bagaimana? Makasih ya ini. Nah, kelihatannya sekarang ya? Sorry. Kelihatan, Kak. Ya, itu aneh kenapa ujuk-ujuk gitu ya. Kadang-kadang sinyalnya bermasalah jadi berhenti stop screen. Jadi di sini kita dapatkan kesimpulannya adalah energinya berkurang gitu ya. Di sini karena sebagian energi diserap. Nah, sedangkan lambdanya dia menjadi lebih besar karena lambda sama ini tuh berbanding terbalik gitu ya. Nah, disinilah Compton menjelaskan bahwa kalau lambda aksen, ini selisih panjang gelombangnya gitu ya, itu sebanding dengan, nah oke, 1 dikurangi cos theta. Maksudnya apa? Nah, terbanding dengan yang dihamburkannya gitu ya. Kalau yang dihamburkannya 90 derajat, hasilnya berapa selisihnya? Kalau dihamburkan 45 derajat, berapa hasilnya gitu ya, selisihnya. Nah, ini dibagi dengan suatu konstanta, kita namakan ini adalah H dibagi dengan M kali C. M kali C. M kali C. Nah, di sini adalah masanya adalah massa elektron, karena di sini adalah elektron. Gitu ya. Oke, singkat dulu sebelum kita membahas lebih dalam gitu ya tentang ini. Jadi sebenarnya ide kita itu adalah membahas tentang kita belajar di fisika modern itu lebih banyak ke gelombang EM gitu ya, gelombang EM dan elektron sebenarnya lebih banyak seperti ini gitu ya. Di fisika modern itu kita banyak mempelajari ini, fisika modern. Nah, sebentar saya refresh dulu. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kenapa gelombang EM dan elektron gitu ya? Di fisika klasik kita sulit mempelajari ini, mempelajari elektron karena ngukurnya susah
gitu ya. Demikian juga gelombang elektromagnetik, bagaimana kita tahu lambdanya dan sebagainya, gitu ya. Nah, tapi ketika di fisika modern kita belajar tentang gelombang dan elektron, apa yang terjadi, gitu ya? Ini luar biasa, gitu ya. Ternyata sifat-sifatnya bisa kita manfaatkan. Contohnya apa, gitu ya? Contohnya yang paling sederhana, misalnya handphone kalian, gitu ya. Kenapa kalian bisa berkomunikasi? Misalnya ini handphone zaman dulu ya, ada antenanya. Kenapa kalian bisa berkomunikasi di handphone, gitu ya? Nah, karena handphone itu memancarkan gelombang EM, gitu ya. Di sini memancarkan gelombang EM. Nah, dari mana gelombang EM dihasilkan? Itu dari pergerakan elektron, dari arus, gitu ya. Jadi elektronnya itu digerakkan bolak-balik, nanti timbul gelombang elektromagnetik. Oh, ternyata ketika elektronnya digerakkan, maka akan menghasilkan timbul gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik inilah yang kita manfaatkan untuk komunikasi, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Kita lihat ternyata sifat elektron, gitu ya. Elektron ini bisa loncat-loncat. Maksudnya gimana? Kalau kita pelajari inti atom, nah kalau misalnya ini adalah inti atom, elektron itu adanya di sini, gitu ya. Nah, ini adalah si elektron, gitu ya. Si elektron itu senang bisa loncat-loncat keluar dari kulit-kulitnya, gitu ya. Nah, ketika dia turun, nah dia akan memancarkan gelombang. Nah, memancarkan gelombang, gitu ya. Jadi ini adalah elektronnya. Jadi kita lihat apa hubungannya si elektron dengan gelombang. Nah, kita lihat ketika dia turun, dia akan menghasilkan gelombang lambda, gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika dia turun itu dia menghasilkan cahaya. Nah, itu kan kita pelajari dalam layar ini nih, layar handphone. Kenapa kok handphone itu ada layarnya bisa ada keluar gambar? Ya itu karena cahayanya dihasilkan dari si elektron lagi, itu ya. Nah, luar biasanya itu. Jadi ketika kita mempelajari gelombang elektromagnetik dan elektron, maka kita dapatkan teknologi modern. Teknologi modern itu yang sekarang sebenarnya kalian sudah sering gunakan, yaitu di handphone. Itu memainkan antara elektron dan gelombang elektromagnetik. Itu ya. Oke, nah itulah jadi tujuan kita belajar fisika modern itu minimal kalian tahu, oh ternyata dengan mempelajari dua ini kita bisa menciptakan peralatan-peralatan yang baru, gitu ya, secara peralatan modern. Oke, tadi saya mau tanya dulu sedikit. Fernando, ya, didapat dari mana QE dikalikan V ya? Oh ya, QE saya jelasin sedikit. Jadi gini, nah, tadi yang mana ya kita lihat itu yang nah, oke, kita sedikit lihat dulu ini. Nah, sedikit saya menjelaskan cara kerjanya gitu ya. Bagaimana si elektron itu bisa bergerak. Nah, kita lihat si elektron itu bisa bergerak kalau dia diberi apa gitu ya? Diberi beda potensial. Jadi sebenarnya sama kalau saya gambarkan kenapa benda ini bisa bergerak. Misalnya kalau misalnya saya gambarkan sebuah bola gitu ya. Nah, kenapa si bola ini kalau saya lepaskan kok dia bisa bergerak, bisa turun ke bawah gitu ya. Kok dia bisa bergerak turun ke bawah? Karena si benda itu mempunyai energi potensial. Gitu ya. Energi potensialnya dari mana? Ya kalau benda ini mendapatkan energi potensial karena ketinggian, gitu ya. Jadi energi potensialnya itu dapat dari ketinggian MGH. Nah, sekarang kita lihat kalau ada elektron, elektron pun sama. Elektron itu bisa bergerak. Cuman dia dapatnya dari mana? Dari energi potensial. Nah, pertanyaannya kenapa energi potensialnya Q kali V gitu ya? Energi potensial itu Q kali V. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita belajar listrik statis, gitu ya, maka kita belajar ada 4 hal yang kita pelajari. Ada gaya Coulomb, ada medan listrik, ada energi potensial, ada potensial. Nah, itu ya. Nah, sekarang sebenarnya kita lagi mempelajari apa hubungannya antara energi potensial sama potensial. Kalau kita lihat di sini semua sama, gitu ya. Sama dengan. Mungkin masih ingat rumusnya? Sudah pernah dipelajari? Oke, kalau belum saya sedikit aja ya. Ini adalah K kiki, gitu ya. Q besar, Q kecil, dibagi dengan R kuadrat. Kalau ini gimana? Oh, ini adalah K, Q per R kuadrat. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, kalau energi potensialnya adalah mirip dengan yang di atas. K, Q.
Q per R. Nah, tapi kita lihat, kalau yang ini gimana? Kalau ini adalah mirip yang di atas, cuman R-nya nggak kuadrat gitu ya. Kaki per R. Nah, sekarang di sini kita mempelajari hubungan. Apa hubungannya energi potensial sama V, gitu ya. Sebenarnya sama apa hubungannya energi potensial sama ketinggian. Kalau ini adalah apa hubungannya energi potensial sama potensial. Nah, sekarang kita coba lihat hubungannya. Apa hubungannya energi potensial sama V, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah kaki per R. Kaki per R itu kan sama dengan V, gitu ya. Berarti bisa saya tuliskan di sini, energi potensial itu sama dengan, nah kita lihat, kaki ke R ini adalah V, dikalikan dengan Q. Nah, itulah artinya apa? Inilah energi potensial untuk elektron yang dipercepat oleh oleh potensial, gitu ya. Sebenarnya mirip dengan ini, MGH. Cuman kalau di sini MG-nya itu diganti dengan Q, muatan. Kalau di sini H, di sini adalah potensial, gitu ya. Jadi energi potensialnya itu dapat dari sini. Itu kira-kira saya menjelaskannya seperti itu, gitu ya. Jadi ada hubungan antara energi potensial sama potensial. Nah, oke. Mungkin yang saya harapkan di sini, mungkin sebelum waktunya ini ya, ada beberapa hal yang mungkin nggak perlu diingat gitu ya, nggak perlu diingat tapi minimal kalian pernah lihat gitu ya. Nah ini yang tidak perlu diingat tapi minimal kalian pernah tahu gitu ya. Sekarang kita berkenalan dengan muatan elektron dan massa elektron. Gitu ya, kemarin kalau kita bicara kemarin itu ada tetapan Wien, tetapan Boltzmann dan sebagainya. Sekarang kita belajar tentang tetapan Planck sama muatan elektron dan massanya, itu ya. Nah ini sebenarnya, oke. Mungkin pertemuan nanti kedua saya mau sedikit ngebahas lebih detail tentang tentang yang efek Compton ya, efek Compton, sama kemarin kita sudah belajar yang tentang efek fotolistrik sedikit. Nanti kita coba lagi sambil bagaimana triknya gitu ya. Mohon maaf nih waktunya sudah habis. Mohon maaf juga kita bahas segini dulu gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti di soal berikutnya kalian sudah mulai ada bayangan gitu ya. Oke. Ya, kita break dulu sebentar. Nanti jam berapa ya? Jam 12 itu kita lanjut lagi, 12.30 atau jam berapa gitu ya, kita lanjutin lagi. Ya mudah-mudahan ini gambaran dulu sekilas, nanti pertemuan kedua kalian jadi lebih mantap lagi. Gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Mas Kak. Yuk, sama-sama semuanya ya.